Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesta Sriwahyuni dari Lokal 4A Manajemen Keuangan Syariah dengan nomor induk mahasiswa 5041826. Baiklah, di sini saya akan membuat video hasil resume saya dari kelompok 1 sampai 13 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dan dosen pengampu Ibu Yosinomita SEME. Baiklah, di sini saya akan mulai dari kelompok pertama, yaitu laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Jika akuntan perusahaan atau akuntan intern merupakan akuntan yang bekerja untuk perusahaan, sedangkan akuntan publik merupakan akuntan yang bekerja untuk umum, tidak terikat kepada siapapun dan bekerja secara independen. Oleh sebab itu, sebuah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk pihak ekstern perusahaan perlu diperiksa oleh akuntan publik agar laporan tersebut dapat dipercaya. B. Neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi kumulatif mengenai aktiva, kewajiban, dan modal pemegang saham yang disajikan pada akhir periode tertentu. Yang pertama ada aktiva. Aktiva ada dua, yaitu aktiva tidak lancar dan aktiva lancar. Yang kedua kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi. Dalam hal ini adalah aktiva yang telah lalu, masa kini, maupun masa depan sebagai pemenuhan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga modal. Modal adalah salah satu kelompok yang diungkapkan dalam neraca sejumlah nilai per yang diotoritasi, diterbitkan, dan beredar. Bentuk-bentuk neraca keuangan. Yang pertama bentuk skontro, yang kedua bentuk stafel. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari kelompok 2, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba atau kerugian yang dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu, dan termasuk hal penting. Jenis-jenis laporan laba rugi: yang pertama, laporan laba rugi single step; yang kedua, laporan laba rugi multi step. Fungsi laporan laba rugi: yang pertama, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan; yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan; yang ketiga, untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Yang B, perubahan modal, yaitu sebagai laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Yang C, pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. 5 jenis pajak penghasilan secara umum. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 25, yaitu pajak penghasilan yang dibayar secara berangsur oleh wajib pajak pribadi. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 29, yaitu sisa dari pajak penghasilan terutama dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penghargaan selain yang telah dipotong oleh pihak 21. Yang keempat, pajak penghasilan 22, pajak penghasilan yang dibebankan pada badan usaha tertentu seperti BUMP maupun swasta. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan secara pribadi. Baiklah, masuk ke kelompok 3, yaitu arti penting dan kegunaan analisis BEP. Analisis break-even point adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas.
Menurut yang B, hubungan volume, biaya, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan sebuah teknik atau alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara volume, biaya, biaya total, pendapatan total, dan laba. Analisis ini sangat berguna bagi perencanaan atau perencanaan laba dalam tahun anggaran tertentu. Analisis hubungan BVL tidak hanya bermanfaat untuk organisasi yang berorientasi pada laba, tetapi juga dapat digunakan untuk organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Yang C, analisis break-even point. Tujuan BEV adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua variabel dan biaya tetapnya. Manfaat analisis break-even point yaitu untuk mengetahui titik peluang pokok dan dari sebuah usaha. Kelemahan break-even point yaitu bahwa hanya satu barang yang diproduksi atau dijual. Yang D, shutdown point, merupakan suatu titik pada break-even point, break-even card, yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Shutdown point dari kurun biaya variabel rata-rata, maka akan terjadi hasil tersebut. Yang pertama, penerimaan total lebih kecil dari biaya variabel total. Yang kedua, laba operasi menjadi negatif, perusahaan akan tutup. Masuk kelompok 4, yaitu pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kegunaan rasio keuangan yaitu kegunaan rasio keuangan bagi seorang manajer, yaitu menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengandalkan, dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan. Yang kedua, kegunaan rasio bagi seorang analisis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analisis peringatan obligasi, yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya. Yang ke B, rasio keuangan umum, yaitu likuiditas, profitabilitas, aktivitas, leverage pasar. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan membayang kembali kewajiban jangka pendek. Rasio ini seperti rasio kas, rasio cepat, rasio lancar. Rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit terhadap pendapatan, aset neraca, biaya operasi, dan ekuitas. Yaitu rasio ini terdiri dari gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, dan ROA dan ROE. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu mengukur seberapa baik perusahaan dengan penggunaan sumber dayanya. Rasio ini terdiri dari perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, total asset turnover. Yang keempat, rasio pasar, yaitu mengevaluasi harga saham suatu perusahaan. Rasio ini terdiri dari EPS per dividend yield dan dividend payout ratio. Yang kelima, rasio leverage, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio ini terdiri dari debt to asset ratio, time interest dan net fixed charge coverage. Yang C, kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Kondisi kesehatan perusahaan yang sehat itu tingkat produktivitas dan profitabilitasnya tinggi, di mana sinergi keuangan mencerminkan efektif, efisien, produktif, dan kinerja keuangan yang menunjukkan rendable, liquid, solvable. Masuk ke kelompok 5, yaitu
Analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Pengertian dan arti penting manajemen modal kerja, yaitu pengaturan total jumlah masing-masing komponen modal kerja dan pembelanjaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar atau arti penting. Manajemen modal kerja penting karena yang pertama, sebagai suatu manajer keuangan, banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah modal kerja. Yang kedua, keputusan-keputusan modal kerja dapat berpengaruh secara berarti terhadap resiko, return, dan harga saham perusahaan. B. Konsep dan jenis modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Yang kedua, konsep kualitatif. Yang ketiga, konsep fungsional. C. Pendekatan modal kerja. Pendekatan modal kerja adalah berhubungan dengan operasi perusahaan sehari-hari dan juga menunjukkan margin of safety bagi para kreditur jangka pendek perusahaan. Yang D. Konsep-konsep modal kerja. Ada 3 konsep definisi yang umum digunakan mengenai modal kerja, yaitu pertama ada konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan ketiga konsep fungsional. Masuk ke kelompok 6. Analisis kebutuhan modal kerja. Modal kerja adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan keuangan. Dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana yang terdapat di dalam sebuah instansi perusahaan. Konsep modal kerja ada 3, yaitu sama seperti yang tadi. Yang jenis-jenis modal kerja, yaitu ada modal kerja permanen dan kedua modal kerja variabel. B. Analisis pembiayaan modal kerja. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Yang kedua, pembagian pembiayaan menurut sifatnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu pembiayaan produktif, kedua pembiayaan konsumtif, ketiga pembiayaan investasi. Masuk ke kelompok 7, yaitu motif memegang uang tunai. Alasan atau motif seseorang memegang uang dijelaskan oleh ilmuwan bernama Keynes dalam teori permintaan uang yang populer dengan teori liquidity of preference atau likuiditas preferensi. Motif memegang uang tunai yang pertama, motif transaksi atau transaction motif. 2. Motif terjaga-jaga. 3. Motif spekulasi. 4. Untuk mendapat keuntungan. B. Anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang-uang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. 2. Tujuan anggaran kas. Yang pertama, menunjukkan posisi kas pada akhir periode sehingga dapat diketahui apakah posisi kas tersebut surplus atau defisit. Kedua, menunjukkan kebutuhan untuk mencari pinjaman jika terjadi defisit kas atau jumlah kas pada akhir periode tidak mencukupi jumlah minimum kas yang diisyaratkan. Ketiga, pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Yang pertama, pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, pendekatan akuntansi keuangan. Masuk ke kelompok 7, yaitu tentang manajemen kas yang efisien dan saldo-saldo kas. Yang A, manajemen kas yang efisien. Definisi manajemen kas. Manajemen kas dapat diartikan sebagai pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam jangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Pengendalian terhadap kas ada 2, yaitu pertama, pengendalian untuk penerimaan kas, yang kedua, pengendalian untuk pengeluaran kas. Persediaan kas minimal. Perusahaan harus memiliki persediaan kas minimal yang harus ada setiap saat atau sering disebut pemberian besi. Persediaan minimal kas pada dasarnya tidak jauh beda dengan persediaan barang. B. Saldo kas optimal.
Yang pertama, model Miller dan Orth. Yang kedua, asumsi Miller dan Orth. Masuk ke kelompok 9, yaitu penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai atau penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus, di mana laba yang diharapkan lebih besar daripada penjualan tunai. Faktor-faktor penjualan kredit: A. Standar kredit, B. Syarat pembayaran, C. Plafon kredit, D. Volume penjualan kredit, E. Kebiasaan pembayaran pelanggan, F. Kebijakan pengumpulan piutang. Berikut ini beberapa cara untuk meningkatkan omset. Yang pertama, memperkuat brand. Yang kedua, menerapkan SEO. Ketiga, strategi bundling. Keempat, penawaran spesial kepada pelanggan yang sudah ada. Yang kelima, memberikan pelayanan terbaik. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan harga jual. Yang ketujuh, promosi yang efektif dan tepat sasaran. Sekarang masuk ke kelompok 10, yaitu dampak perubahan kebijakan piutang. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang digunakan. Beberapa pengertian return yang lain. Pengertian risiko. Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. B. Kebijakan piutang. Arti penting piutang dan peminjaman. Bagi perusahaan yang menjual barang secara angsuran, arti pentingnya bagi perusahaan: pertama, untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Yang ketiga, untuk memperoleh pelanggan baru. Yang keempat, untuk mempertahankan loyalitas kesetiaan pelanggan. Analisis kebijakan investasi terhadap piutang. Terdapat beberapa alat analisis yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit. Pertama, charter. Yang kedua, capacity. Yang ketiga, capital. Yang keempat, condition. Yang kelima, cost letter. Masuk ke kelompok 11, yaitu pengertian dan jenis-jenis persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Fungsi dan tujuan persediaan: 1. Memisahkan beragam bagian proses produksi. 2. Mendekouple perusahaan dan fluktuasi permintaan dan menyediakan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Tujuan pengelolaan persediaan barang tersebut: 1. Menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. 2. Untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan permintaan. Jenis-jenis persediaan: persediaan barang baku, persediaan barang setengah jadi, persediaan pemeliharaan, persediaan barang jadi. Masuk ke kelompok 12, manfaat investasi pada persediaan. 1. Manfaatkan diskon kuantitas. 2. Menghindari kekurangan bahan. Ketiga, manfaat pemasaran. Karakteristik biaya-biaya persediaan: biaya pemesanan. Kedua, biaya penyimpanan. Ketiga, biaya kekurangan persediaan. B. Model-model persediaan optimal. A. Model persediaan deterministik. B. Model persediaan probabilistik. C. Modal stokastik. C. Reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Dan kelompok terakhir yaitu sumber dana tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dilunasi atau dibayar pada waktu yang cepat dalam tempo 1 tahun atau kurun untuk memenuhi kegiatan operasional untuk rutin perusahaan. Jenis-jenis pendanaan jangka pendek yaitu pendanaan spontan, pendanaan tidak spontan. Suku bunga efektif. Kelebihan bunga efektif adalah suku bunganya bisa turun atau naik sesuai dengan suku bunga yang berlaku di pasaran. Kelemahannya yaitu suku bunganya tetap, tentu nasabah akan dirugikan kalau seandainya
terjadi penurunan suku bunga. Baiklah, itulah hasil resume saya dari kelompok 1 sampai 13. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.